cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak pada deskripsi. Ya, untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO lagi, yaitu PT Samkro Yosung Adilestari Tbk, yaitu kodenya Akro. Nah, ada Arko, ada Agro, ada Akro. Wow, mantap sekali. Ini kalau misalnya teman-teman beli saham, jangan sampai salah ya, antara ketiga saham itu. Ini mirip banget namanya soalnya. Nah, kita lihat sektornya. Ya, sektornya adalah consumer cyclicals, ini adalah perusahaan pembuat perekat ya, biasanya di sepatu atau sendal. Nah, untuk periode billing tanggal 15 sampai tanggal 22 Desember, dan untuk harganya yaitu 103 sampai 108. Nah, untuk saham ditawarkan sekitaran 6,9 juta lot, 7 juta lot hampir ya. Nah, kita lihat dari prospektus. Teman-teman, dan Akro ini adalah masuk ke papan pengembangan ya. Dan di sini UE-nya adalah Yobekehian atau AI. Nah, terakhir AI apa? Suri. Bukan. Ayam ya guys ya. Ayam. Kemarin saya salah ngomong ya di IPO apa gitu, saya lupa bahwa AI ini di IPO di ini ya, di Nice ya. Di Nice ya. Itu saya salah ngomong, AI itu di IPO ayam ya, bukan Suri ya, saya lupa. Nah, di sini ayam guys, kita lihat historis dari AI, ini termasuk lumayan bagus guys. Nah, yang paling akhir adalah ayam. Nah, ayam ini apa namanya? ARA ya guys ya. Ayam ARA. Ayam ini ARA 2 kali ya guys ya. Ayam ini ARA 2 kali, tapi yang kedua kebongkar. Oke, terus lanjut yang lebih lama lagi yaitu RAM. RAM ini juga AI guys. Ini AI. Ini berjilid-jilid arahnya teman-teman. Tuh lihat sampai berapa kali, hitung sendiri. Terus Baby ini juga AI. Baby di sini walaupun nggak arah tapi tetap dikasih cuan di first day. Nah, terus Eber atau Bir ya. Ber lagi anjir. Nah, Bir ini juga dikasih cuan kok di hari pertama guys, si Bir, dan habis itu dibawa terbang lagi. Terus Bir terus RLF ya, RLF akselerasi tapi di bawah arah juga berjilid-jilid. Terus pada personel alih daya. Nah, di sini pada juga dikasih cuan di hari pertama dan beberapa hari lagi diterbangin. Terus enak. Nah, enak guys. Kita urutin ya guys ya. Camresto di sini juga cuan guys. Di hari pertama dikasih cuan, terus dibawa naik. Terus Gula sekarang lagi drop ya. Oh ya, ini udah mau naik guys, Gula guys. Nah, bisa diperhatikan teman-teman yang suka trading nih, Gula ini bisa diperhatikan. Oke, di sini Gula juga dikasih cuan di hari pertama walaupun diturunin, baru diterbangin beberapa bulan mendatang. Terus Baut ini yang terakhir guys. Nah, yang lebih lama lagi tentu aja ada ya guys ya, langsung bisa cari sendiri. Nah, Baut ini arah 4 kali. Oke guys, jadi AI ini bagus kalau dia ngipoin saham lah pokoknya. IPO Hunter itu always selalu dikasih cuan di hari pertama, walaupun nggak arah pun dikasih cuan ya. Tapi ada banyak yang arah juga berjilid-jilid. Oke, kita lanjut lihat prospektus ke depannya teman-teman. Prospektusnya. Oke ya, nomor 12. Nah, di sini
riwayat singkat perseroan, ya ternyata perseroan itu didirikan di tahun 1989. Mungkin teman-teman belum lahir, PT ini udah ada gitu ya. Udah lama guys, ya udah berpengalaman lah seperti itu. Udah lama guys, dari tahun 89. Nah, terus di sini kita lihat dari nomor 15. Yes, yaitu kegiatan usaha ya. Kegiatan usaha perseroan bergerak dalam bidang industri perdagangan dan memproduksi. Nah, ini memproduksi berbagai macam perangkat hook and loop. Nah, perangkat hook and loop itu seperti ini, hook and loop. Kretek gitu lah, apa itu? Di tempat teman-teman namanya apa ya? Kretek. Nah, itu di tas, di sepatu, di sendal lah, di jok mobil lah, di macam-macam lah guys ya. Kegunaannya banyak lah pokoknya. Nice, terus lanjut. Ya, di sini penawaran umum perdana saham. Ya, yang saham ini tawaran adalah 693 miliar ya. Juta guys. Juta ya. Di sini sebanyak-banyaknya adalah 20% dari total keseluruhannya. Dan dengan nilai nominal 20 teman-teman, dengan harga 103 sampai 108. Nah, ini ya mahal, cuman nggak terlalu mahal, nggak semahal Smile atau nggak semahal si Nice ya. Oke, terus di sini ada warannya teman-teman. Jadi 3:1 waran. Jadi kalau teman-teman itu dapat 3 saham, nanti dapat bonus 1 waran. Ya, dengan harga perlaksanaan 186. Nah, ini udah menarik aja guys. Dari sini ini udah kelihatan menarik. Dealnya di 100-an, 103 misal. Terus harga tebus suaranya di 186. Nah, kalau menurut saya ini mungkin banget bisa ngehit ke harga tebus suaranya nanti di 1-2 hari ya. 2 hari setelah IPO guys. Semoga aja arah 2 kali lah kayak si ayam ya. Oke, terus 2 atau 3 kali atau 4 kali ya, enggak 2 kali doang. Nanti juga ada ESA dan MESOP nih, biasalah kalau saham IPO itu biasanya juga ada ESA dan MESOP buat karyawannya biar dia itu lebih rajin bekerja lagi ya, dapat saham dari perusahaan. Oke, rencana penggunaan dana hasil penawaran umum teman-teman ya sekitar 30% digunakan untuk membeli mesin. Nah, ini 60 40 nih guys, di sini guys. Terus untuk 10% digunakan untuk membayar hutang pinjaman dolar AS dari Bank Wori Saudara. Bank Wori Saudara itu kodenya SDRA. Nah, SDRA. Jadi yang utang ke SDRA ternyata. Tapi 10% guys, 10% itu ya berapa? Sekitaran 7 atau 8 miliar lah. Kalau dari IPO-nya seperti itu guys. Jadi masih oke lah, 10% buat bayar utang is no problem. Kalau di atas 50%, waduh, kayaknya kita ngikut IPO sia-sia ya. Tapi kalau ini ya masih oke lah. Nah, sisanya untuk modal, untuk mencukupi kebutuhan apa nih? Untuk pembelian bahan baku dan lain-lain. Untuk modal usaha lah seperti itu guys. Nah, ini struktur permodalannya, dan di sini unik nih, ada seri A dan seri B ya, sama kayak GoTo. Nah, GoTo itu juga ada seri A, seri B kan. Jadi seri A, seri B juga kalau misalnya buat retail ya hampir sama aja. Cuman di sini ada perbedaannya teman-teman ya. Apa yang dimaksud saham seri A dan seri B? Di sini yang dimaksud saham seri A adalah merupakan putaran pertama saham yang ditawarkan dalam tahap awal atau pendanaan modal benih oleh sebuah perusahaan ventura. Saham preferred A biasanya dapat diutuhkan menjadi saham biasa dalam beberapa kasus seperti penawaran IPO atau penjualan perusahaan. Jadi kalau saham seri A itu saham yang biasa di IPO-in lah, yang biasa dijual ke publik itu saham seri A. Nah, di sini saham seri B itu adalah seri B ini umumnya tidak memiliki hak suara yang sebesar saham seri A, namun seringkali memiliki hak istimewa lain seperti prioritas dalam pembagian dividen atau prioritas dalam kasus likuidasi perusahaan. Jadi saham seri B itu suaranya itu nggak segede saham seri A. Tapi dia dapat prioritas dalam dividen ya, atau likuidasi nanti sebuah perusahaan. Jadi kalau kita ada di sini ya sebenarnya kalau bagi kita nih IPO Hunter ya nggak terlalu ngaruh lah ya, mau seri A, seri B, seri C nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Ya pasti kalau yang dijual di publik itu harusnya seri A, karena seri B itu kan dia suaranya sedikit seperti itu guys. Jadi kalau yang publik itu harusnya kalau yang dijual ke publik itu harusnya mempunyai suara yang sama dengan pengendali gitu guys. Jadi biasanya yang dijual ke publik itu seri A. Nah, tapi kita lihat di sini seri A dan seri B kalau dijumlahin ya segini tuh. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, seri B-nya itu juga dimiliki oleh Chung Tai-sung.
Nah, di sini kalau kita lihat pengendali perusahaan adalah Chung Tai-sung yang punya saham seri A. Itu 62% hampir. Terus Chung Tai-sung juga punya saham seri B yaitu di 36%. Jadi kalau itu dijumlahin teman-teman, dijumlahin itu ya berapa? 62 ditambah 36 ya. Chung Tai-sung itu menguasai 98% lebih ya modal dari perusahaan ini, teman-teman. Jadi yang lain itu kecil-kecil ya, kayak Wang Taekyun, Lee Min, ini kayak orang-orang kayak artis Korea, Cuk. Wang Chomchil ya, Lim Sung Pil, Wang Taehyun, Chung Tai-sung. Ya kayak nonton drakor, guys. Ya guys, namanya guys. Nah, yang pasti no problem lah. Ini seri A seri B teman-teman nggak usah terlalu perhatiin kalau bagi Ipo Hunter ya. Jadi sama aja lah. Oke, kita lanjut. Ini nonton drakor gue anjir namanya. Nah, nomor 16 nih udah guys. Sebenarnya ada warannya udah kita baca. Terus nomor 21 guys. Nah, ini aset dari perusahaannya teman-teman. Nah, ini kalau udah ada ESA, MESOP, nah seperti ini. Tapi tetap nanti Chung Tai-sung ini jadi pengendali tetap guys. Jadi seri B-nya jadi 24 ditambah seri A-nya 42. Berarti 67 lah persen ya. Chung Tai-sung ini jadi pengendali. Nah, kita lihat di sini dari asetnya teman-teman. Kalau kita lihat total aset aja langsung ya. Total asetnya dari tahun ke tahun naik ya. Dari tahun 2020 ke 2023 itu naik terus. Terus untuk kita lihat liabilitas jangka pendeknya juga naik ya. Jumlah liabilitasnya naik. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, ekuitasnya itu lebih gede daripada liabilitas. Jadi masih aman ya. DER-nya masih di bawah 100%. Jadi masih oke dari komposisi hutang dan ekuitasnya teman-teman. Nah, kita lihat dari labanya. Nah, laba bersih tahun berjalannya ini lumayan banyak naiknya teman-teman. Nah, saya itu waktu itu sempat kok naiknya kok banyak banget. Ternyata dari sini teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Nah, padahal nih guys ya, penjualannya itu salesnya itu kan turun ya. Dari tahun 2022 ke 2023 bulan Juni itu turun. Nah, cuman dia itu berhasil efisiensi teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Penjualan di sini di tahun 2023 6 bulan atau setengah tahun itu 22 miliar. Nah, tapi beban pokok penjualannya itu cuma 12. Nah, terus di sini di tahun 2022 itu 26 miliar penjualannya, tapi bebannya 18. Jadi laba kotornya itu beda lumayan banyak ya dari efisiensi ini kayaknya guys ya. Terus di sini juga ada namanya keuntungan selisih kurs. Nah, ini yang menyebabkan profit dari perusahaan ini ya. Profit dari perusahaan ini itu bengkak ya. Naik banyak pokoknya. Kita lihat sini ya. Dari 1,7 naik ke 4. Ini dari efisiensi dan ditambah lagi selisih kurs. Seperti itu guys ya. Nice, terus lanjut yaitu nomor 25 teman-teman. Nah, nomor 25 ini adalah kebijakan dividen mana guys. Nah, kebijakan dividen kalau kita baca di sini ini baru mau bagi di tahun 2025 dari laba 2024 maksimal 25%. Oke, terus nomor 43 teman-teman. Nah, di sini pembatasan guys. Nah, bla bla bla, Mas berbaca sendiri. Nah, di sini ya. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepemilikan sahamnya sampai 8 bulan. Jadi nggak ada lock. Ya, IPO ini nggak ada lock. Jadi semua yang yang jual yang punya saham sebelum IPO itu bisa ngejual nanti pas IPO, guys. Tapi ya, dia ada tapinya. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Desember 2023, Chung Tai-sung selaku pemilik manfaat dan pengendali perseroan menyatakan akan tetap menjadi pemilik manfaat dan pengendali perseroan sampai sekurang-kurangnya 3 tahun setelah IPO. Setelah efektif pernyataan pendaftaran. Jadi Chung Tai-sung itu tetap akan nahan kepemilikannya, tapi nggak tahu ya, kan namanya pengendali
itu kan yang biasanya itu lebih dari 50%. Nah, Chung Tai-sung ini punya saham berapa tadi? Sahamnya Chung Tai-sung kita hitung lagi, soalnya ini nggak ada lock guys, harus hati-hati. Nggak ada lock. Nomor berapa sih tadi guys? Chung Tai-sung ya udah. Dari Chung Tai-sung guys. Nah, Chung Tai-sung ini ya dia itu nanti setelah ada masyarakat itu dia di sini guys. Ya 28 ditambah di sini. Setelah Esa dan Mesop ya. Kalau udah final aja di sini guys. Nah, 24 ditambah 42. Nah, 24 ditambah 42. Nah, 66% itu adalah sahamnya Chung Tai-sung setelah semuanya beres. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk jadi pengendali sebuah perusahaan itu hanya memerlukan 50, itu udah jadi pengendali 50,01%. Nah, itu udah jadi pengendali. Nah, di sini Chung Tai-sung masih punya 66. Nah, dia nggak di lock. Nah, syarat jadi pengendali itu cukup punya 50,0, ya 50,0. Jadi Chung Tai-sung nggak salah juga kalau dia ngejual misal 15% dari kepemilikan saham dia di publik nanti saat IPO, ya dia nggak salah juga karena dia sesuai pernyataan dia masih tetap akan jadi pengendali selama 3 tahun. Nah, syarat jadi pengendali 50,01 misalnya, dan dia masih punya spare 15% itu yang bisa dijual. Jadi ya istilahnya ya ini agak bagus juga. Nah, itu adalah berita yang nggak bagus untuk IPO Hunter lah guys. Oke, terus nomor 121 ya. Nah, 121 di sini karyawannya guys, ya naik ya. Sempat 2020 94 terus turun terus naik lagi. 3 biji. Oke, terus nomor 123. Ini adalah produk-produknya teman-teman. Perekat ya. Untuk sepatu, sarung tangan gitu guys, sudah saya jelasin tadi ya. Jam tangan juga guys. Terus di sini buat kayak gini nih. Buat peralatan apa itu? Pengaman olahraga ekstrim. Pokoknya dia perekat lah di tas, sepatu, sendal lah seperti itu, teman-teman udah tahu lah. Oke, kita masuk ke bagian valuasi. Nah, kita lihat di sini kita setahunkan aja, kita udah setahunkan. Di sini harga bukunya 20. Ya, untuk PBV-nya ini 5 kali lah. Nah, PBV-nya nggak terlalu mahal ya, untuk IPO ini standar. Terus untuk PER-nya 34, ini oke juga lumayan. Terus untuk DER-nya aman, ROE-nya 15% oke. Terus IPS-nya 3 guys, untuk market cap-nya sekitaran 280 sampai 300 miliar. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ini sebenarnya IPO-nya oke banget. Prospeknya bagus, ada waranya pula. UI-nya bagus, ya kan? Terus valuasi juga nggak terlalu mahal. Ini sebenarnya oke banget buat dibeli. Cuman masalahnya cuma satu, yaitu nggak ada lock. Jadi Chung Tai-sung ini masih bisa menjual sekitaran 15% ya dari kepemilikan saham dia ya sampai ke tetep, karena dia janjinya cuman tetap pengen jadi pengendali selama 3 tahun. Itu guys minusnya. Jadi kemungkinan ya saya akan beli sih. Cuman persentasenya nanti ya dia bareng siapa, IPO ini bareng siapa. Nanti kita pastikan, guys. Karena ini kemungkinan juga bareng-bareng IPO-nya. Nah, ini persentase berapa persen nanti saya akan bikin video khususnya. Oke, mungkin itu coba serius untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.